Jungle. Halo, Tayangannya seru nih. Topiknya lagi hangat di COP28. Nah, sequel baru, idenya Om Saryo Maufredi ya waktu itu ya. Kita bikin sequel renewable energy. oh Waktu, iya, iya. waktu kita lagi ngebahas apa ya? Ada bikin sequel baru. Nah ini seri pertama ya dari sequel renewable energy. Kebetulan bahannya lagi dari COP28 terkait sama narasumber kita sebelumnya juga. Nah, ternyata beda nih renewable energy sama sustainable energy. Jadi Oke. energi terbarukan itu tergantikan secara alami dalam kurun rentang umur manusia. Jadi satu generasi human Hmm. time scale katanya ya. Sumber-sumbernya ya matahari termasuk angin, movement water itu biasanya energi gelombang ya, gelombang di laut, Pasang, iya pasang surut ya. energi pasang surut ya. Eh, Geothermal juga termasuk. Nah, beberapa renewable energy katanya ada yang sustainable, ada juga yang tidak. Contoh, dia bilang biomas. Biomas itu renewable, tapi dianggap nggak sustainable. Nah, ini sumbernya Wikipedia ya. Kita nggak gali lebih dalam kenapa biomas dianggap nggak sustainable. Tapi kita tinjau dulu definisinya yang sustainable. Sustainable energy atau berkelanjutan itu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mikirin berapa generasi sesudah kita, Om. Bukan cuma satu rentang umur manusia aja. Oke. Generasi sesudah kita itu harus nggak boleh dikorbankan. Ada Itu regenerasi gitulah ya istilahnya ya. Jadi tidak habis langsung dipakai. Jadi bisa selalu berkelanjutan. ya tidak habis. Artinya dia memang di regenerate lagi oleh alam ya. Yang termasuk sustainable energy itu air, surya, tenaga matahari ya, angin, ombak, panas bumi, fotosintesis buatan, dan tenaga pasang surut. Pasang surut ini sama energi gelombang beda rupanya, Om. Tadi tapi sama tenaga ombak ini yang tadi movement of water itu tenaga ombak ya kira-kira sama. Oh ya sama, dua-duanya. Tapi ini dua hal yang berbeda. Tenaga ombak itu movement of water sama pasang surut. Iya, Tapi mungkin kalau pasang surut kan ada durasinya ya. Biasanya kalau malam itu pasang, kalau siang itu surut. Tapi kalau tenaga ombak mungkin kedua-duanya itu. Jadi nggak pagi nggak malam. iya dia terus menerus, dia perpetual, Iya. perpetual seperti internal combustion engine ya, seperti gerakan piston ya. Oh ya. Iya. Eh, karena terus menerus ombak itu kan terus menerus gitu. Nah itu termasuk sustainable katanya. Nah sekarang ini dari Bill Gates ini beliau ikut-ikut juga nih. COP28 itu sekarang masih berlangsung. Hari terakhirnya hari Minggu nanti. Besok hari terakhir tanggal 10. Oh, oke, oke, oke. Dia ada presentasi juga di pembukaan sebentar. Dia cuma share kontributornya paling besar nih manufacturing sama elektrik eh, pembangkit ya. Jadi manufacturing sama pembangkit itu kalau ditotalin 58%, hampir 60%. Iya, iya. Itu emisi karbon dunia ya worldwide. Tapi kalau dari ini dari sisi sektornya ya, tapi kalau dari sisi ininya eh, sumber energinya, pokoknya semua yang minyak bumi, gas dan batu bara itu kontribut 75% terhadap gas rumah kaca ya, greenhouse gas. Dan
90% dari CO2 di dunia ini itu dari minyak bumi, gas, sama batu bara. 90%. Jadi ya, kalau ini sektornya, ini dari sumbernya. Dari sumbernya tuh pokoknya 90% itu. Nah, ada juga kan pertanian itu disebut-sebut itu 3%. Pertanian dan peternakan ya, karena kan apa cattle dung ya, kotoran ternak itu juga Oh ya, berkontribusi. Jadi itu betul. kalau ditotalin pertanian sama peternakan itu 3%. Yang 7% lagi nggak tahu macam-macam. Mungkin termasuk gas freon, AC segala macam. Jadi 90% itu dari minyak bumi, gas dan batu bara katanya. Nah, kemudian, nah ini tren penurunan di dunia. Ada kabar cukup baik, tapi kelihatan yang menurun itu minyak bumi. Nih, ini minyak bumi nih ya, garisnya. Yang ini. Ada tren menurun sampai 2019. Tapi batu bara yang paling atas, ini kagak turun-turun. Karena murah kali ya, masih disukai banget nih batu bara. Itu yang Iya. rame di COP28. Iya. Eh, kemudian gimana Indonesia? Nah, ini negara-negara ASEAN semuanya udah phase out batu bara, yes, 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 yes. Ada 3 negara yang no, Hmm. Myanmar ini dia no untuk phase out batu bara jawabnya no. Singapura yes, Thailand, Indonesia sama Filipina agak ini sama. Kita yes, tapi parsial. Targetnya 2060. Nah, nanti kita lihat. Terkait memang konsistensi omongannya Presiden waktu di COP28, by 2060 dia janji batu bara habis. Nggak ada lagi. Ya, kita dengerin ya. Kami ingin bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal. Dengan segala keterbatasan, Indonesia terus menurunkan emisi karbon. Antara tahun 2020 tahun 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 42% dibandingkan dengan perencanaan business as usual tahun 2015. Dalam hal transisi energi, kami menempuh Indonesian Way of Just Energy Transition toward 2030, mempercepat pengembangan energi baru terbarukan serta menurunkan penggunaan batu bara. Nah, yang di Indonesian Way itu yang bertahap itu, yang ini kan, ya Filipin sama ya Filipin Way dia bilang juga kan kita pokoknya parsial, tapi targetnya sampai 2060. Oke, kita akan turunkan tapi our way gitu ya dia. Nah, kemudian saya kemu ke berkesempatan ikut webinar Decarbonizing ASEAN yang ngadain area. Ini ada dari pejabat dari SDM presentasi konsistensi sama dengan omongannya Presiden. Ya, by 2060 coal habis. Ini coal nian. Batu bara ini habis di 2060 dan Ha- percepatannya di 2030. habis itu maksudnya tidak diperbolehkan atau tambangnya memang udah habis 2060. Ya nggak habis itu maksudnya pembangkitnya. Jadi maksudnya nggak ada lagi pembangkit. Oh, oke oke. Jadi ini kan kita kebutuhan energi kita naik terus nih. 2024 sampai 2050, 2060 ini kan kebutuhan energinya naik. Tapi komponennya solar itu pertumbuhannya besar. Kita lihat angin ada, hidro, air itu paling besar. Ini by 2060 ini komposisinya nih. Geothermal juga akan besar. Nah, ini juga ada NH3, bioenergi segala macam. Nah, batu bara yang ini nih. Jadi pembangkit batu bara memang dicanangkan nggak ada lagi by 2060. Jadi total kebutuhan energi kita naik itu akan dipenuhi oleh yang ini nih. Kuning, biru, biru ini yang paling tinggi sama geothermal. Jadi batu bara itu sendiri jadi tidak akan digunakan atau fungsinya dialihkan gitu. Nggak Setelah akan 2060 digunakan sebagai tidak pembangkit. akan digunakan. Sebagai Membangkit. pembangkit.
nggak akan digunakan lagi. By 2060 udah nol. Jadi ini satu persatu pembangkit batu bara tahapannya 2040, 2044 satu persatu ditutup kan, diganti dengan yang ini. Itulah. Jadi itu yang dipresentasikan oleh ini Bapak Pramudia, Deputy Director dari Direktorat Jenderal Power Generation ya, Kementerian SDM. Apa benar yang diberitakan itu sejak perang Rusia Ukraina itu banyak negara Eropa menggunakan batu bara kembali itu? Benar, benar. Nah, terus Jadi itu korelasinya gimana itu? dikonfirmasi sama salah satu narasumber kita juga yang dari Chandra Asri itu dia bilang benar ya, kenalan saya mengalami ekspor batu baranya naik ke Eropa dan itu ada berita-beritanya juga, itu pernah kita angkat kok di, saya lupa di tayangan apa ya, atau saya post di LinkedIn lah ya. Jadi itu benar, jadi ya, makanya Greenpeace menang nih lagi lagi nggak banyak cuap-cuap karena Nah, ini target 2060 itu berlaku untuk semua negara atau ya ini Indonesia, perencanaannya Indonesia. Indonesia? Makanya Hmm. Presiden bilang kita akan phase out batu bara tapi our way. Kita bertahap. Makanya yes, yes parsial gitu ya, tidak yes, yes, yes seperti Singapura sama yang lain-lain. Nah, tapi nah nanti lihat. Oke, negara lain. Ini yang paling hebat memang New Zealand. New Zealand saat ini memang renewable energinya udah 82%. By 2025 aja dia udah targetnya 90%. Makanya kemarin waktu electric vehicle juga ada rekomendasi New Zealand sih cocok pakai mobil listrik karena dia sebagian besar renewable energy pembangkitnya. Eh, Malaysia itu buat 2035 aja baru 40%, 2050 60% renewable energy. 60% renewable energy ya by 2050 kalau dibandingin sama kita. Renewable energy itu kan hidro, wind, solar. Dijumlahin hidro, wind, solar ini kalau ditambah geothermal kita akan 60% juga sama kira-kira. Tapi by 2060 ya. By the way, lihat nggak Om? Bahwa kita juga sudah merencanakan ada nuklir Om. Ya. Mungkin 2036 nih kalau kita lihat 2033, 2034 nih udah kalau lihat grafik ini ya, udah mulai dibangun pembangkit nuklir kita. Kalau di Jepang sih dia 70%, saat tahun 90 aja 70% tergantung pada nuklir. Tapi dia sekarang mulai goyah juga nih sejak kejadian di kemarin kena tsunami dan bocornya masih berakibat sampai sekarang ya. Oke. Nah, kemarin ini ada berita baru aja November memang Presiden meresmikan PLT pembangkit tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara itu di Cirata ya. Rupanya ini proyek bantuan dari UAE, Uni Arab Emirat, jadi tempat berlangsungnya COP28, 192 megawatt. Ini terbesar di Asia Tenggara ya. Kemudian kita lihat sedang dibangun, nih kita dengar ceritanya, yang menerangkan orangnya sendiri. Ini dealnya rupanya waktu di G20 di Bali nih, dapat deal ini. Potensi energi terbarukan di Indonesia pun cukup melimpah dan proyek kami di Kepri itu 3,5 gigawatt. Nah, ini kalau udah dibangun akan menjadi proyek yang paling besar di dunia yang akan ada di Indonesia. Akan terbesar di dunia, nggak tahu tahun berapa kelarnya. Jadi ini solar panel di Kepulauan Riau, kerjasamanya sama Australia. Nah, dan dia punya target ekspor. Paling dekat mungkin saya nggak tahu, mungkin Singapura ya, atau mungkin Malaysia juga. Tapi gini,
terkait sama waktu saya ikuti yang area kemarin itu yang Indonesia namanya ini decarbonizing ASEAN, decarbonizing ASEAN. Itu juga terbersit ada kerjasama negara-negara ASEAN. Jadi ini ada studiesnya, interconnection master plan. ASEAN itu direncanakan akan ada interkoneksi, Om. Ya, Oke, oke. terutama yang di darat itu lebih dimungkinkan ya, yang satu daratan Malaysia ke Thailand ke Vietnam, Laos itu malah sudah terjadi, sudah ada interkoneksi sekarang. Nah, yang Indonesia ini kita nggak tahu paling dekat mungkin ya Batam dan Kepulauan Riau. Nah, itu kalau memang dibangun di Kepulauan Riau sasarannya negara ada interkoneksi bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, mungkin kira-kira gitulah. Jadi ini memang kalau saya baca di berita lain, ini punya target ekspor energi. Nanti kalau interkoneksinya udah jalan ini dari Indonesia ke daratan ASEAN, itu boleh juga sih ya. Kalau ini sudah terjadi dan ini akan terbesar di dunia, katanya kita boleh berbangga sih, Om. Udah tayangan Ya, berikutnya sih circular economy ya. Gitu sih, Om. iya kalau dari saya catatan sih bagaimana pengelolaan sampah yang dihasilkan dari produk renewable energy, khususnya solar cell ya yang menggunakan baterai. Jadi bagaimana sampah baterai ini bisa dikelola dengan baik. Bagaimana payung hukumnya dalam pengelolaan sampah baterai dari renewable energy ini, baik electric vehicle atau solar cell. Nah itu. Termasuk limbah B3 ya di electric vehicle kan kita udah bahas. Eh, kalau tapi kalau yang baterai-baterai yang dipakai di panel surya gede kayak di Cirata, di nanti yang mau dibangun di Kepri itu kan masuknya industri dan itu PLN sendiri ya. Jadi itu peraturannya udah ada. Yang kemarin diangkat sama narasumber kita kan electric vehicle karena itu di konsumen. Peraturan tentang limbah B3 yang di konsumen itu di kita belum ada. So far Iya, kelihatan iya. yang gencar sama recycle baterai baterai elektrik panel atau baterai mobil listrik bahkan recycle plastik pun Cina itu gencar, dia berani impor. Nanti di tayangan berikutnya kita bahas. Dia buka impor, dia berani. Saya nggak tahu teknologinya dia udah sejauh mana, tapi bahkan baterai mobil listrik dia buka dari seluruh dunia karena memang dia suppliernya. Katanya nanti di tayangan electric vehicle yang lanjutan akan dibahas. Memang sebagian besar baterai di dunia itu asalnya dari Cina, yang dipakai di bus, di mobil-mobil listrik yang dibikin di Turki, dibikin di Jerman. Sebagian besar asalnya baterai Cina. Kemudian selesai itu dia persilakan balikin ke saya, nanti saya recycle. Gitu. Jadi hebat juga sih. Saya nggak tahu itu. Nah, kalau baterai-baterai panel surya kita ya apakah nanti kita kerjasama sama Cina, saya nggak tahu. Tapi itu memang harus dipikirin tuh, karena itu juga. Tapi itu di lingkup industri ada undang-undangnya ada dan eh, ya cuma dibutuhkan konsistensi aja kali ya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 18 tahun 2009 sama Permen LHK nomor 18 tahun 2020 tentang pemanfaatan limbah B3. Hmm. Ya, mungkin eh, sampah baterai renewable energy mungkin masuk ke dalam regulasi itu mungkin ya. Atau nanti akan diterbitkan payung hukum baru, kita lihat aja nanti. Kita refresh aja lah ya. Satu ya, jadi ada definisi renewable energy dan eh, sustainable energy itu bedanya apa ya, itu kita refresh aja. Eh, bisa dibaca di sini dan bahwa tidak semua yang renewable itu sustainable. Contohnya yang biomas itu ya, tapi kalau movement water, geothermal ini rupanya geothermal itu kan panas bumi ya, itu termasuk Iya, sustainable. Bahkan, nah ini yang saya pernah jadi bahan ini juga. Banyak negara mengklasifikasikan energi nuklir itu sustainable.
Kemudian saya sempat nanya, ada di salah satu webinar, tapi itu webinar internal yang project management group ya. Lantas limbahnya gimana? Kalau dianggap sustainable, udah dipikirin belum penanganan limbahnya? Limbah nuklir itu kan lebih serem. Ya, katanya ada ide lah sampai dilempar ke apa? Jadi jangan ngotorin laut, tapi ke ruang angkasa segala macam-macam. Jadi yang paling hebat memang New Zealand, Malaysia kira-kira sama kita. Jadi kita ya inilah. Mungkin korelasinya ya New Zealand bisa berhasil karena jumlah penduduknya dan kepadatan tingkat penduduknya juga rendah gitu ya. Dan dia memang sumber geotermalnya banyak. Dia kan ini Om, Ya, dia kepulauannya ya, banyak gunung berapi. ya Jadi betul. Itu juga salah satunya. itu geotermalnya, potensi geotermalnya besar. Ada teman dari New Zealand juga bilang berdasarkan sensus manusia dan sensus peternakan domba, jumlah domba itu jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Ya makanya diekspor dia, Makanya ya dia. dombanya kan. Jadi gitulah Om. Jadi Oke, kita boleh berbangga ada proyek besar dan nanti akan lebih besar lagi, dan mudah-mudahan kalau memang jalan kita bisa ekspor, dan mudah-mudahan jalan ini interconnectivity antara negara-negara ASEAN, dan kita akan ngikut walaupun kita tidak satu daratan, tapi yang dekat-dekat itu kan makanya dibangunnya di Kepulauan Riau, itu dekat ke daratan Semenanjung dan ke Singapura kan. bisa melalui kabel laut kan. Kan saya baca di LinkedIn juga itu eh, ya nanti kita bisa cek ulang lah. Banyak juga yang menyatakan COP28 ini ya ada bagian dari salah satu greenwashing ya. Coba ya nanti bisa dilihat lah apa yang dikemukakan diuraikan itu sejalan dengan kenyataan gitu. Kebetulan saya dapat email undangan terus dari eh, organisasi namanya We Don't Have Time. Sebetulnya menarik. Jadi gini, ya ada komitmen-komitmen yang baru, seriousness dari beberapa negara ada, dan itu saya post di LinkedIn. Tapi ya itu diskusi di backstage ya. Jadi kan di stage-nya ada pemimpin-pemimpin yang lagi diskusi, tapi di backstage itu ada expert ngomong, terus ada aktivis lingkungan, sampai ada pemimpin spiritual segala macam. Eh, dan tokoh-tokoh anak muda. Jadi anak muda mulai dilibatkan nih. Eh, itu disponsori sama UNDP. Beritanya sih positif. Bahkan saya dapat beberapa bahan yang nanti di electric vehicle, dan nanti di circular economy juga saya dapat bahan baru tuh nanti dari si COP28. Tapi memang kalau di Google ada sih berita yang mempertanyakan, karena itu kan ketua konferensinya itu kan salah satu pemimpin top industri minyak di Uni Emirat. Hmm. Diragukan lobby-lobbynya, dia diam-diam di belakang ada lobby-lobby, saya nggak tahu. Ada yang ngomongin begitu sih, ada tulisan yang ngomongin gitu. Tapi kalau yang saya dapat dari backstage discussion yang diadakan sama We Don't Have Time, beritanya sih positif semua. Jadi beberapa yang saya dapat ide saya post di LinkedIn, jadi so far yang positif aja gitu. Jadi kita didiskusikan batu bara malah jadi banyak digunakan sejak perang Iya, Rusia Ukraina kan. Uni Eropa sih kalau dari segi parlemennya Uni Eropa sih komit. Jadi bahkan gini, kita pernah dengar kalau di plastik tuh ada plastik treaty yang lagi digodok, digodok, dan mungkin terkait juga workshop yang kita pernah ikutin itu juga kayaknya saya mencium arahnya ke situ, ke plastik treaty. Nah, kalau di energi itu so far patokannya masih tetap Paris Agreement ya. Jadi bahkan ada carbon credit segala macam itu semuanya digodok. Setelah Paris Agreement sejak 2015 ada beberapa negara kepulauan di Pasifik ya, Vanuatu sama apa gitu. Dia mendorong Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Yang duluan mengendorse Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty itu ya negara kayak Vatikan dan Vanuatu dan Tuvalu. 2022
Uni Eropa udah mengendorse 2022. Dan di COP28 didesak lagi negara-negara untuk ayo ikut ini fossil fuel non-proliferation treaty gitu. Jadi paling nggak udah ada dukungan dari Uni Eropa, terus mereka dorong untuk semua negara-negara. Saya nggak tahu hasilnya gimana, belum final, hari terakhirnya hari ini besok, hari ini mungkin masih hangat diskusi gitu. Itu ada sih di Wikipedia, bisa cari tentang fossil fuel non-proliferation. Jadi ya mungkin Oke, sampai ketemu di obrolan berikutnya, Om. oke.